Jadi cerita ini datang dari seorang cowok, sebut aja namanya Erwin. Dimana pada saat kejadian si Erwin ini baru berusia sekitar 10 tahun guys. Dan dari kecil sampai besar Erwin ini memang tinggal di Jakarta. Terus lokasi rumahnya Erwin ini emang gak jauh dari Sungai Ciliwung, jadi cuman beberapa puluh meter aja lah kata Erwin. Nah kita masuk ke ceritanya. Jadi pada saat itu waktu usianya Erwin ini baru menginjak sekitar 10 tahunan, dia dan teman-temannya tuh sering banget main di Sungai Ciliwung. Yang dimana saat itu kondisi Sungai Ciliwung ini ya masih nggak terlalu kotor kayak sekarang lah. Makanya Erwin dan teman-temannya itu termasuk sering banget deh main ke area Sungai Ciliwung. Dan karena saking seringnya mereka main di daerah itu, jadi Erwin dan teman-teman ini tuh jadi kayak mahir banget berenang gitu loh. Karena belajar secara otodidak di sungai tadi kan. Ya layaknya anak-anak zaman dulu deh yang belum ada gadget apa segala macam kan mainnya pasti di luar rumah tuh sama teman-teman. Nah selain berenang biasanya Erwin dan teman-temannya ini punya satu kegiatan yang favorit gitulah kalau mereka lagi bareng-bareng main di Sungai Ciliwung ini. Jadi kayak permainan favorit mereka gitu deh. Dan permainannya itu mereka sering beramai-ramai menyusuri Sungai Ciliwung itu menggunakan rakit yang mereka buat sendiri dari gedebong pisang gitu loh, tahu kan kalian? Jadi mereka bikin rakit tuh yang lumayan gede, muat 4-5 orang dari gedebong pisang. Nah terus nanti pakai rakit itu mereka akan menyusuri Sungai Ciliwung itu dari hulu ke hilir ngikutin arus sungai. Nah tibalah nih pada suatu hari, dimana hari itu merupakan hari Minggu. Yang hari itu tuh pokoknya udah Edwin dan teman-temannya tunggu banget deh karena mereka udah janjian kan bakalan main berpetualang menyusuri sungai yang saat itu tuh menjadi kegiatan favorit mereka lah. Nah jadilah waktu itu sekitar jam 9 pagi mereka semua udah berkumpul di tempat biasa, yaitu di sekitar Sungai Ciliwung. Jumlah Erwin dan teman-temannya saat itu sekitar 10 orang. FYI, jadi kegiatan permainan mereka ini tuh dimulai dari mereka berjalan dulu nih dari arah mereka ketemu sampai ke hulu sungai. Terus di hulu sungai itu barulah mereka semua membuat rakit yang nanti akan digunakan untuk bareng-bareng hanyut ngikutin alur sungai ke arah hilir. Ngerti kan kalian? Nah biasanya waktu perjalanan mereka hanyut bareng-bareng itu ke arah hilir sungai itu bisa memakan waktu sampai 1 jam bahkan lebih. Jadi kayak lumayan jauh gitulah. Dan biasanya pun mereka tuh nggak langsung dari hulu ke hilir langsung mulus aja gitu. Jadi biasanya di tengah-tengah perjalanan itu ada spot-spot yang memang mereka berhenti untuk mencari bahan makanan yang tumbuh-tumbuh liar di sepanjang aliran sungai itu loh. Bahkan saking seringnya mereka bermain hal serupa, mereka ini udah tahu nih spot-spot mana aja nih yang kira-kira banyak bahan makanan. Jadi biasanya mereka udah otomatis tuh berhenti di titik ini, nanti titik ini berhenti. Jadi nggak cuma satu titiknya, kata si Erwin lumayan banyak juga sih waktu itu. Nah singkat cerita pas sampai di hulu sungai mulailah mereka ini ngebuat rakit. Dan setelah selesai ngebuat rakit mereka siap-siap nih untuk jalan. Bentuk rakitnya saat itu tuh lumayan variatif. Jadi ada yang bisa diisi 1-2 orang, ada juga yang bisa diisi sampai 4 orang. Nah kebetulan si Erwin ini dia pakai rakit yang berisi bisa sampai 2 orang doang. Jadi waktu itu Erwin bersama temennya namanya Nurul. Jadi mereka pakai rakit berdua doang nih. Lalu pas rakitnya udah siap mulailah mereka berpetualang menyusuri Sungai Ciliwung seperti biasa. Mulailah kan nih dari tempat itu mereka mulai menuju hilir mengikuti arus sungai kayak ala-ala jejak petualang gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan sampai tibalah mereka di suatu tempat yang arah sungainya itu agak menikung gitu loh guys. Nah kebetulan tempat ini tuh merupakan salah satu tempat pemberhentian mereka nih. Jadi pas sampai di daerah itu mulailah Erwin dan teman-temannya minggirin rakit mereka dan turun dari rakit untuk mencari umbi-umbian kayak talas, singkong yang tumbuh-tumbuh liar di pinggir sungai deh. Yang dimana nanti hasil dari pencarian mereka itu talas-talas dan umbi-umbian itu bakalan mereka bakar bareng-bareng di markas mereka yang ada di hilir sungai. Nah setelah dirasa cukup mereka mendapatkan bahan makanan itu, mulailah satu persatu mereka pun mulai naik ke rakitnya masing-masing dan berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dan kebetulan saat itu rakitnya Erwin dan Nurul ini berada di urutan paling belakang.
Naiklah kan mereka ke rakit dan mulai jalan tuh rakitnya. Teman-temannya udah pada di depan nih, posisinya Erwin dan Nurul ada di belakang. Tapi baru beberapa menit jalan, tiba-tiba Nurul bilang ke Erwin, "Aduh, Win, pisau aku ketinggalan lagi." "Hah, ketinggalan? Ya terus gimana dong?" Jawab Erwin saat itu kan, karena emang kan mereka tuh jalan ngikutin arus sungai guys. Jadi kalau misalnya ada barang yang ketinggalan di markas di tempat pemberhentian sebelumnya itu agak sulit untuk balik karena kan harus ngelawan arah sungai ya. Nah tapi di situ Nurul bilang, udah kamu lanjut aja, aku berenang aja ke belakang untuk ngambil pisau, nanti kalau udah aku berenang lagi untuk naik ke rakit. Udah tuh kan diiyain tuh sama Erwin. Akhirnya Nurul pun mulai turun dari rakit dan berenang menuju ke tempat mereka nyari umbi-umbian tadi tuh. Dan ternyata disinilah awal mula mimpi buruk itu terjadi. Jadi pada saat Nurul hampir sampai di tempat pemberhentian mereka yang tadi, tiba-tiba Nurul tuh kayak orang yang tenggelam gitu loh. Jadi dia kayak berusaha untuk berenang ke atas tapi kayak agak sulit gitu. Jadi kayak orang yang hampir tenggelam gitu deh. Tapi di situ Erwin nih nangkepnya kalau si Nurul itu lagi bercanda. Jadi di situ Erwin cuman ketawa sebentar terus nyuruh Nurul untuk cepet-cepet nih supaya jangan bercanda lagi gitu. "Udah jangan bercanda, ayo cepetan tuh teman-teman kita udah pada di depan." Tapi naasnya baru selesai Erwin bilang begitu, Nurul langsung tenggelam dan tidak pernah timbul lagi. Di situ akhirnya Erwin panik dan dia nyoba untuk nunggu sebentar tuh. Apa mungkin Nurul ini masih bisa balik lagi atau enggak nih gitu kan? Apa Nurul emang cuman bercanda nih kan? Tapi ditunggu, punya tunggu, si Nurul nggak muncul-muncul juga nih sampai di titik dimana Erwin ngerasa kalau wah nggak beres nih, nggak mungkin sih Nurul masih bisa bernafas kalau dia udah nyelam selama ini ya kan. Akhirnya dengan panik di situ Erwin pun teriak manggil teman-temannya yang udah duluan tadi, yang untungnya saat itu teman-temannya belum jauh-jauh banget sih, jadi masih bisa lah dipanggil gitu kan. Dengan takut pun Erwin berteriak, "Tolong woi, tolong, Nurul tenggelam." Nah mendengar teriakan Erwin, teman-teman yang tadi udah pada duluan tuh, baliklah mereka kan ngelawan arus sungai untuk bersama-sama mencari Nurul. Nah sambil menunggu teman-temannya yang akan datang tuh masih di jalan untuk datang, Erwin inisiatif nih duluan untuk terjun ke sungai untuk langsung mencari Nurul kan. Turunlah Erwin dari rakit dan berenang menuju ke tempat titik di mana Nurul tenggelam tadi nih. Yang ternyata di situ Erwin pun mengalami kejadian serupa yang kata Erwin cukup menegangkan. Jadi sebenarnya tempat si Nurul tenggelam tadi itu sebenarnya nggak dalam sama sekali guys. Jadi tinggi air sungai itu cuman sedada Erwin doang. Nah tapi anehnya di sini nih, nggak tahu kenapa tiap pas Erwin berpijak di situ itu kan di bawahnya kayak pasir gitu ya kata Erwin. Nah tiap kali dia berpijak, pasir tempat pijakan dia di bawah itu seakan-akan terus-menerus longsor. Jadi kayak setiap si Erwin ini pijak longsor, dia cari tempat lain lagi untuk berpijak longsor lagi. Dan anehnya longsornya ini tuh seakan-akan mencoba menarik Erwin ke sebuah lubang yang sangat dalam. Jadi seperti ada sesuatu memang yang menarik kaki Erwin ini supaya tenggelam juga gitu. Dan tenaga tarikannya ini kuat banget menurut Erwin, yang akhirnya ngebuat Erwin ini lemas dan pingsan tidak sadarkan diri, dan Erwin pun saat itu sempat tenggelam juga nih guys. Tapi saat Erwin mulai hilang kesadaran dan udah tenggelam, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik rambutnya Erwin.